Selamat datang Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya Kai. Di video kali ini aku ingin membagikan hasil penelitian dan pembuktianku saat melakukan percobaan dengan menggunakan tarot. Jadi kalau kalian yang sudah menonton videoku sebelumnya, aku mengadakan reading tarot gratis karena aku ingin menguji apa yang sudah aku pelajari sebelumnya dan membuktikan sendiri apakah yang aku pelajari dan yang dikatakan oleh para praktisi itu benar atau enggak. Dan aku pernah membuat video mengenai testimoni berkonsultasi bersama Trianomali. Dan di sini ada perbincanganku dengan Kak Willy yang tidak aku masukkan dalam video tersebut karena aku rasa tidak relevan untuk dimasukkan. Segmen Rindu, Review Indigo dan Dukun aku buat untuk menolong orang-orang yang ingin berkonsultasi dengan para indigo, akan tetapi mereka tidak tahu apa saja yang dapat ditanyakan dan hasil seperti apa yang bisa mereka dapatkan. Di video ini, aku akan menyertakan perbincangan yang terjadi di luar pertanyaan utama yang aku lontarkan pada video tersebut. Dan ternyata memang terbukti apa yang dikatakan oleh Kak Willy dalam perbincangan tersebut. Nah, dalam pembuktian kali ini, aku akan memberi perbandingan antara apa yang dipelajari dengan apa yang benar-benar terjadi saat dipraktikkan. Oke. Pada video sebelumnya dijelaskan bahwa ada banyak cara dan beragam metode yang dilakukan oleh praktisi tarot tentang cara penarikan kartu dan sebagainya. Salah satunya ada yang memberi kesempatan pada kliennya untuk menarik kartu dengan tujuan energi yang terbaca langsung dari kliennya, sehingga kartu yang keluar akan lebih tepat. Ada juga praktisi yang saat melakukan reading dapat melihat kartunya tuh seakan memanggil atau bahkan bercahaya berdasarkan intuisi mereka. Dari video yang aku kutip di video tersebut pun yang tentang tarot sebelumnya, berdasarkan pendapat dari Bang Adam, kartu tersebut hanya sebuah media yang menyalurkan intuisi kita sehingga sebenarnya jawabannya tuh udah ada terlebih dahulu yang datang dari intuisi, akan tetapi terproyeksi melalui kartu yang keluar, yang bisa juga digunakan sebagai alat untuk mengkonfirmasi dari apa yang telah muncul dalam intuisi. Nah, ini pun sebenarnya ada beberapa yang cocok juga dengan apa yang kupelajari dari beberapa praktisi dan guru mengenai Divine Matrix. Kita singkat aja, secara singkat, Divine Matrix adalah wadah untuk menampung alam semesta, atau jembatan yang menghubungkan segala sesuatu dan cermin yang memperlihatkan pada kita apa yang telah kita ciptakan. Atau lebih mudahnya, satu mewakili semua dan semua mewakili satu. Dan semuanya itu hanyalah refleksi antara yang satu dengan yang lainnya. Ya, kita nggak akan mendalami hal itu saat ini, hanya saja kita ambil singkatnya aja bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini saling merefleksikan satu sama lain. Baik yang terjadi di dalam diri kita sendiri, maupun yang terjadi di dunia luar. Sebenarnya hanyalah refleksi yang saling berkesinambungan antara yang di dalam, yang di luar, dan mungkin juga dari dimensi yang lain. Sehingga sama saja dengan pengambilan kartu, intuisi yang datang saat menarik kartu, metode, dan cara penarikan kartu yang berbeda hingga apakah kartu yang keluar tersebut adalah kebetulan atau tidak, semuanya itu hanyalah refleksi tentang hal yang terjadi. Sehingga kartu tersebut dapat dibuat sebagai sebuah alat bacaan, bahkan kita nggak perlu kartu aja yang digunakan untuk melakukan pembacaan tersebut. Bola kristal, runes, bahkan kartu remi dapat digunakan untuk melakukan pembacaan. Hanya saja diharapkan setiap simbol yang muncul dapat digunakan untuk merepresentasikan atau merefleksikan apa yang terjadi. Nah, sampai video ini dibuat, ada 178 orang yang mengikuti sesi tarot reading gratis tersebut dan sekitar 37 pembacaan yang telah selesai dilakukan dan dikirimkan ke masing-masing responden. Hanya saja sangat disayangkan karena hanya sekitar 5-6 orang yang membalas kembali feedback dari hasil pembacaan tersebut. Padahal aku hanya butuh feedback tersebut untuk membuktikan apakah yang muncul dari intuisi dan direfleksikan dalam kartu tersebut tepat atau tidak dengan kondisi yang dialami klien. Dan dari awal juga kan aku udah bilang kan, syaratnya nggak susah, cuma perlu
feedback aja dengan membalas hasil reading tersebut, apakah tepat atau tidak. Tapi ya sudah, semoga hasil pembacaan tersebut dapat menolong orang yang putihnya, walau mungkin hanya sedikit. Padahal kan aku udah bilang ya, aku tuh bukan indigo, aku bukan orang yang punya kelebihan, dan aku juga bukan praktisi tarot reading dan sebagainya. Tapi ternyata banyak sekali kasus klien yang berat dan bahkan tidak sedikit yang nanya, apa saya ada yang ngikutin, sosoknya kayak gimana, dan ya semacamnya itulah. Tapi terima kasih banyak atas kepercayaan yang diberikan, tetapi mohon maaf bila hasilnya mungkin tidak memuaskan. Tapi saya akan berusaha sebaik mungkin menggunakan apa yang telah saya pelajari. Nah, dari sekitar 37 pembacaan tersebut, banyak hal yang menarik yang terjadi. Jadi tuh kalau dari manual booknya Tarot itu sebenarnya punya makna sendiri dari setiap simbol, baik arkana yang major dan arkana yang minor. Tentunya sebelum melakukan pembacaan, aku mulai dengan doa dan harapan agar tiap pembacaan setidaknya mungkin dapat menolong klien yang bersangkutan. Dan aku selalu pakai tuh 2 deck. Yang satu deck Demon, yang satu lagi deck Angel. Di mana deck Demon ini aku pakai untuk membaca mengenai tantangan yang dihadapi klien, dan deck Angel ini untuk membaca potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh klien. Jadi ya supaya seimbang dan netral aja menurutku sih. Nah, hal yang menarik adalah hampir di setiap bacaan selalu tanpa aku narik kartu dulu, rasanya tuh udah kayak ada jawaban yang bisa langsung aku ketik untuk klien tersebut. Entah itu intuisi, entah itu pendapat pribadi. Ya setelah membaca kisah dan pertanyaan klien, akan tetapi karena ini adalah pembacaan dan pembuktian mengenai tarot, jadi aku wajib melakukan penarikan kartu. Saat menariknya pun entah intuisi, entah feeling, ya anggap aja kita feeling lah ya. Kocok ya kocok, sesuai dengan feeling aja kapan harus berhenti, dan aku akan selalu menarik kartu yang paling atas aja. Somehow ya, menurutku cukup sama ya dan cukup relevan dengan jawaban yang ingin aku tulis. Ada yang menarik juga karena aku kan sering nonton nih orang atau praktisi-praktisi gitu lagi melakukan reading dengan menggunakan tarot. Dan seringkali ada kartu yang jatuh saat lagi ngocok kartu, dan selalu digunakan sebagai hasil dalam pembacaan tersebut. Karena berdasarkan pendapat dan ajaran beberapa praktisi, hal tersebut dianggap bukanlah sebuah kebetulan, melainkan memang refleksi dari apa yang terjadi sesuai dengan teori Divine Matrix tadi. Dan memang anggapannya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Semua terjadi karena suatu alasan atau suatu reaksi yang beruntun dari apa yang terjadi, baik dari dalam diri maupun dari luar diri, ataupun bahkan dari dimensi lain. Kembali lagi, aku bingung dong. Ini kok ngocoknya asal-asalan apa gimana? Umur-umur kalau misalnya gue lagi main capsa, kartu remi segala macam gitu, kok lagi ngocok kartu kayaknya nggak pernah sampai jatuh-jatuhan atau acak-acakan gitu kan. Apa karena ukuran kartunya yang terlalu besar, kartunya yang licin, atau gimana? Jujur selama 37 pembacaan klien itu pun hampir nggak pernah ada ya yang namanya kartu yang jatuh gitu. Nah, cuma ada satu klien yang memang menurutku nih ya, ini pendapat manusiawi seorang Kai gitu ya. Klienku ini punya saudara yang cukup toksik dan nggak perlu dibaca tarotnya udah jelas banget kan. Kita mesti ngapain sama saudara yang toksik ini kan. Tapi aku berusaha senetral dan seseimbang mungkin lah. Pokoknya cukup pembacaan sesuai dengan kartu yang keluar aja. Karena kita kan nggak pernah tahu juga kan apa yang sebenarnya terjadi jika kita lihat kisahnya dari 2 sisi. Nah, jadi penarikan kartu pertama, di bagian untuk tantangan, muncul kartu The Devil. Terus ya, aku kan nggak yakin dong. Dalam hati sempet nyebut tuh, kalau emang bener mesti ninggalin itu orang, pasti nggak akan kemana, ini kartu pasti akan muncul lagi. Akhirnya kartunya aku balikin, dan aku kocok lagi kan tuh. Keluar lagi dong itu kartu.
entah gue ngocoknya yang nggak bener apa gimana. Terus ya aku pikir kebetulan lah, bodo amat, kocok lagi dah. Jatuh dong itu kartu di tengah-tengah gue lagi ngocok kartu. Terus ya udahlah, emang kartunya aja kali yang licin. Tetap harus logika ya. Ya udah deh, masukin deh kartunya ke dalam hasil pembacaan dalam permasalahan utama. Dan kartu yang muncul tuh ya itu kan akhirnya The Devil. Jadi di file untuk tantangan dan untuk file potensi, kartu yang keluar itu sama baik dari deck Angel dan deck Demon. Jadi ya udah deh, masukin aja kartu itu. Nah, ada juga bagian yang di permasalahan utama, kartu yang muncul tuh sama. Jadi tuh di file untuk tantangan dan di file untuk potensi dan kesempatan, kartu yang keluar itu sama, baik dari deck yang Angel dan deck yang Demon, di posisi yang sama, di urutan yang sama. Jadi itu ya menurut aku, wah, bisa ya kebetulannya kayak gini. Kebetulan apa bukan gitu. Dan emang permasalahannya ya sesuai dengan simbolisasi kartu tersebut. Jadi ya sejauh 37 pembacaan dari klien ini kan aku rasa dari feedback yang diterima sih masih bisa dibilang akurat ya. Karena masih sedikit, walaupun memang mereka bilang terima kasih, pembacaannya sangat membantu dan cukup tepat, tapi aku masih butuh data yang lebih. Jadi aku harap bagi yang nanti atau yang sudah terima hasil reading, mohon feedbacknya ya teman-teman. Aku udah ngerjain sampai jam 2 pagi, walau mesti bangun pagi lagi tuh hari itu. Jadi mohon banget kerjasamanya. Nah, di sini ada hal yang menarik. Jadi waktu sesi konsultasi bersama Trianomali, kalau kalian udah nonton videoku yang testimoni konsultasi bersama Trianomali, pertanyaan utamanya itu kan adalah apakah nazarku untuk menjadi pendeta harus ditepati, dan apakah bisikan-bisikan yang aku dengar itu dari kubu kanan atau kubu kiri. Karena aku takut semua itu hanya manipulasi saja, sehingga semua suara tersebut aku abaikan. Nah, aku ulang sedikit. Jadi mereka menjawab bahwa ternyata setelah di-scanning, keputusan dan nazarku menjadi pendeta itu adalah akumulasi dari seluruh past life sebelumnya, di mana bukan hanya karena apa yang terjadi di kehidupan ini saja yang membawaku ke keputusan untuk mengeluarkan nazar tersebut, akan tetapi itu adalah hasil dari seluruh pembelajaran dan keputusan dari seluruh past life sebelumnya. Dan ya, yang suka membisikkan aku itu adalah kubu kanan. Hanya saja sosoknya tidak diketahui karena beliau tidak mengizinkan dirinya untuk melihat. Nah, yang tidak aku masukkan dalam video tersebut adalah pertanyaanku mengenai kenapa. Kenapa aku bisa dengar suara itu? Suara itu juga bahkan tuh nggak sering muncul. Bahkan baru muncul setelah 5 tahun sekali lah, 7 tahun sekali lah. Aku kan bukan indigo ataupun bukan orang yang sensitif. Waktu aku lagi kondisi yang terendah pun, waktu aku berdoa sampai nangis, ngerengek-ngerengek, suara itu tuh nggak muncul. Dan aku nanya juga, waktu itu aku harap kalian udah nonton perjalananku membuka mata batin ya. Waktu itu aku juga ya masih muda banget, ya sekarang juga masih muda sih. Hanya saja saat itu semangat dan ambisinya masih menggebu-gebu ya, masih ambisius banget lah. Aku juga bertanya ke Kak Willy, apakah kemampuan ini termasuk bakatku dan apakah kemampuan ini bisa dilatih. Dan aku rasa sebenarnya Kak Willy udah kerasa sih betapa ambisinya aku saat itu. Tapi karena aku kliennya, jadi Kak Willy masih menjawab dengan halus dan sopan. Kalau bukan, kayaknya aku memang udah layak ditoyor sih. Nah, jadi Kak Willy menjawab bahwa kami di Anomali pun tidak pernah melatih hal tersebut. Selin yang sudah dari kecil peka dan Kak Willy yang seperti kita udah tahu dari video mereka yang udah mereka ceritain, baru bisa merasakan energi di umurnya yang sekian kan. Dan beliau pun bilang, kami pun setiap menangani kasus klien selalu berdoa terlebih dahulu, dan kami pun tidak tahu akan ada kejadian apa yang akan kami hadapi selama penanganan tersebut, dan bagaimana cara yang diizinkan Tuhan untuk menangani kasus klien tersebut sampai akhirnya saat udah mulai penanganan, baru dibimbing Tuhan tentang apa aja yang perlu dilakukan dan apa yang perlu diberitahukan kepada klien.
Kemudian Kak Willy share beberapa pengalaman saat menangani klien tersebut. Dan Kak Willy juga bilang, jadi aku rasa pengertian yang tepat adalah kemampuan atau kekuatan tersebut ada atau muncul saat dibutuhkan, bukan karena diinginkan atau dirasa dibutuhkan. Nah, aku rasa itu quotes yang tepat. Nah, ya, Kak Willy bilangnya begitu. Dan kenapa kamu bisa mendengar suara-suara tersebut? Karena memang fitur atau software tersebut diinstal untuk memenuhi tugas tersebut, yaitu menjadi pendeta. Kapan kemampuan tersebut dapat terpakai? Percayakan saja pada Tuhan. Nah, sebenarnya kan ini jawaban tuh udah mantep dan bagus banget ya. Udah paling make sense, paling damai, paling netral dan seimbang menurut aku. Tapi kalau kalian nonton video perjalananku tadi, aku sebenarnya dalam hati juga masih ada keinginan untuk jadi lebih hebat, jadi lebih spesial, jadi lebih dari diriku yang sekarang, jadi lain daripada yang lain. Jadi ya saran tersebut sedikit aku abaikan. Tapi kalau bukan klien kayaknya emang udah ditoyor sih sama Kawi. Lu tuh terlalu ambisi, nggak gitu cara kerjanya. Yang lu lakuin ya nggak jauh beda sama orang yang lagi ngilmu. Mungkin gitu kali ya kalau Kak Willy bisa ngomong jujur. Nah, hal ini menarik karena memang beneran kejadian. Contoh, temanku ada yang rumahnya diganggu setan. Barangnya bergerak sendirilah, CCTV yang muncul notification terus padahal nggak ada siapa-siapa di rumah. Jadi CCTV-nya itu emang ada sensor gerak. Tapi memang saat itu ya, emang waktu itu kelihatan hantunya kayak gimana. Dan bisa komunikasi juga sama itu hantu. Waktu itu emang masih latihan juga sama guru aku kan ya. Dan ya akhirnya bisa nego juga sama hantu tersebut supaya nggak ganggu lagi. Tapi di kesempatan berikutnya ada temanku yang punya anak dan anaknya ini diganggu. Di videonya kelihatan tuh ada yang ngelus-ngelus rambutnya bergerak sendiri padahal nggak ada siapa-siapa. Jujur karena yang pertama berhasil, aku jadi lumayan sombong. Datanglah aku tuh ke rumah temanku kan. Akhirnya malah nggak ada loh. Kelihatan enggak, dapat instruksi atau suara apa gitu sama sekali nggak ada. Akhirnya barulah aku sadar, aku kok sombong banget ya. Padahal yang ngusir Tuhan, yang beresin juga Tuhan. Aku tuh apa andilnya gitu kan. Ya udah akhirnya berdoalah. Minta maaf Tuhan, maafin aku udah sombong. Akhirnya dikasih tahu tuh ada suara akhirnya yang ngomong. Aku mesti gimana di rumah itu. Tapi setelah itu juga ada kejadian lagi nih, saudaraku yang kasih lihat video di sebuah restoran punya temennya. Suka ada benda yang bergerak sendiri. Bahkan yang bergerak itu tuh patung yang gede banget, yang notabene-nya tuh nggak mungkin geser sendiri lah. Dan di video tersebut beneran itu patung geser. Terus ya ditanyalah, yang ganggu apa? Kok bisa begitu? Dan ya nggak ada, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu apa yang ganggu, gue nggak tahu apa yang ada di sana, dan nggak ada bisikan apa-apa juga. Jadi ya udahlah, ya ternyata memang kita serahin semua sama Tuhan aja lah. Pikirnya gitu dulu kan ya, udahlah kayaknya emang aku tuh nggak bakat. Berikutnya kan akhirnya udah selesai semua perjalanan dan pencarian mengenai mata batin itu. Seperti yang aku ceritain di video sebelumnya, akhirnya aku udah berhenti belajar dan disadarkan melalui video Trianomali yang interview dengan Dewa Erlang, dan akhirnya fokus ke lebih mengenal dan mencari tahu kasih itu kayak gimana sih, bagaimana menjalani kasih di setiap waktu. Barulah muncul lagi suara-suara tersebut. Jadi ya mungkin bagi kalian yang merasa memiliki kepekaan atau kelebihan, mengasahnya sih boleh, silakan. Sampai sekarang pun kadang-kadang aku juga masih coba-coba juga kan. Bahkan dengan sesi tarot gratis ini juga aku lagi nyoba-nyoba. Tapi ya coba kita pelajari dengan seimbang, serahkan semua pada Tuhan dan tidak perlu terlalu ambisius karena ya aku rasa juga semua ini udah Tuhan yang kasih dan Tuhan juga yang bakal bantu dan mengatur. Dan dari 178 peserta yang mengikuti sesi tarot ini, aku udah baca hampir semua. Jadi mohon maaf aku belum bisa balas satu-satu.
Waktu lagi nulis hasil readingnya pun malah akhirnya banyak yang bisik-bisik. Aku yang sebenarnya tuh masih gak bisa bedain banget ini tuh bisikan atau beneran, ya akhirnya kalau aku rasa baik dan positif ya aku sampaikan saja ke kliennya kan. Kalau tepat ya bagus, kalau tidak ya aku mohon maaf, tolong diberikan di feedback ya kalau memang tidak sesuai. Dan bahkan setelah aku baca, aku rasa lebih dari 50% ya, mungkin nyampe 100-nya ya. Banyak yang merasa udah nggak sanggup lagi, udah putus asa, dan udah nggak punya jawaban atas masalah mereka dan ingin mengakhiri hidup mereka. Aku yang hanya mengadakan sesi ini karena ingin coba-coba dan belajar mengenai apa itu tarot, jadi merasa sangat bersalah dan bertanggung jawab. Aku nggak bisa bantu apa-apa dan lagi ini pun hanya percobaan. Dan aku kan bukan tenaga profesional dalam hal ini. Tapi banyak banget yang udah cerita panjang lebar terbuka sepenuhnya dalam menceritakan permasalahan mereka. Sehingga itu membuatku merasa cukup bertanggung jawab untuk setidaknya bisa memberi sedikit pesan mungkin buat mereka yang membutuhkan. Dan akhirnya di suatu pembacaan seorang klien, sekitar jam 2 malam waktu itu aku lagi ngerjain pembacaan dia, akhirnya aku berdoa pada Tuhan. Tuhan, aku tuh bukan orang hebat seperti mereka-mereka yang emang udah beneran petugas Tuhan. Tapi ada nggak Tuhan, setidaknya sedikit aja pesan untuk mereka yang ikut sesi ini. Sedikit aja Tuhan, aku tuh nggak bisa apa-apa dan aku rasa mereka sang kan. Dan aku kan selalu setel lagu ya sambil kerja atau sambil ngapain juga. Waktu lagi ngerjain pembacaan ini pun juga aku lagi nyetel lagu. Seperti biasa aku putar playlist yang biasa aku putar di YouTube. Hampir setiap hari aku setel, jadi ya lagunya pasti itu-itu aja dan ya selalu itu-itu aja. Akan tetapi waktu aku lagi berdoa itu aku baru sadar, ini lagu apa ya? Kok kayaknya nggak biar ya? Dan dari tadi yang keulang-ulang tuh lagu itu terus. Akhirnya baru sadar sekarang kan. Karena kan emang lagi sambil ngetik gitu kan. Padahal biasanya playlist itu harusnya random dan harusnya sih ya beda-beda lagunya ya. Tapi akhirnya muncul lagu ini dan aku langsung nangis waktu mencoba membaca lirik dan memperhatikan lagu tersebut. Tiba-tiba aku ngerasain banget isi lagu ini terisi penuh menggambarkan teriakan orang-orang yang juga udah putus asa. Mereka merasa ingin pulang, ingin mengakhiri semuanya, dan aku pun kan juga orang yang sudah berkali-kali ingin menghabisi nyawa sendiri kan. Jadi lagu ini cukup kena di aku, dan aku bisa ngerasain bahwa Tuhan ingin mengatakan sesuatu dari lagu ini. Tuhan ingin mengatakan bahwa segelap apapun hidup kalian, sehancur apapun hidup kalian, walau saat kalian merasa kalian gak ada harganya, di mata Tuhan, hidup kalian itu seperti bunga. Bunga yang gak akan bisa digantikan dengan apapun. Aku merasakan nafas kalian, aku merasakan sakit hati kalian, dan kalian pun boleh pulang padaku kapanpun kalian mau. Kalian gak perlu mengakhiri hidup kalian untuk dapat bertemu Tuhan. Toh malah yang ada jadi semakin jauh dengan dirinya. Tuhan gak jauh dari kalian, bahkan saat orang bilang, Tuhan hanya sejauh doa, air mata kalian pun Tuhan dengar sebagai doa. Jadi, jangan berhenti dulu, pulanglah kita percayakan semua pada Tuhan, dan berusaha dengan apa yang kita bisa dulu. Di akhir video ini, mari kita dengar bersama lagu yang menjadi pesan Tuhan tersebut. Semoga setelah mendengar lagu ini, langkah dan hati kalian menjadi sedikit lebih ringan, dan sedikit cahaya kembali dalam gelapnya hari Anda. Saya Sasak Burakai, mari kita dengarkan bersama Rubia oleh Chosen. Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Rain falls 1,000 times, no footprints of come and go. You who once went by
sigh and breath in the last blow of wind. Not yet for the story on the last page. It's not the end. Life blooms like a flower far away, all by the road, waiting for the one to find a way back home. Time flows across the world. There is always a longer way to go till I reach your arms. I'm begging for you. Up against the stream, waterways will join us one, tracing to the source. No more straight alas, you will see petals fly when love man becomes carol. Could you please hear my voice, that hunger